Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Pada kesempatan ini saudara, saya ingin berbagi renungan firman Tuhan yang kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia ke-76 saudara. Maka saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kiranya dari bagian yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat kita semua. Nah, tema yang saya mau bicarakan hari ini saudara kasih adalah salah satu wujud cinta kepada bangsa. Sekali lagi, salah satu wujud cinta kita kepada bangsa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang cinta, kalau kita bicara tentang kasih, saudara, maka itu harus diwujudkan, saudara. Karena cinta tidak sekedar kata-kata, saudara. Itu harus diwujudkan lewat tindakan-tindakan kita. Seseorang akan disebut mencintai, saudara, pada saat ia mampu mewujudkannya. Dan saya memberi contoh, saudara, apa yang dilakukan oleh Allah, saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Allah sangat mengasihi kita sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengasihi kita dan dia membuktikan, saudara kekasih, dengan Yesus datang ke dalam dunia. Itu wujud kasihnya kepada kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah sangat mengasihi kita, tapi itu tidak sekedar kata-kata, karena ia membuktikannya. Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Bahkan dikatakan lagi dalam Roma 5 ayat yang ke-8, ini bukti kasih Allah. Saya hanya memberikan contoh kepada saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasihnya. Mana kasih Allah itu? Ini saudara lihat. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Yang berikut, saudara, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Mana kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita? Saudara perhatikan, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dari beberapa bagian yang saya tunjukkan kepada saudara, ini yang namanya kasih. Ini yang namanya cinta, saudara kasih ya. Kalau bicara kasih, bicara cinta, saudara, itu harus bisa diwujudkan. Dan Allah memberikan contoh menarik buat setiap kita. Nah, saudara-saudara, karena ini berkaitan dengan ulang tahun bangsa kita, saudara, maka pertanyaannya bagi saudara dan saya, apakah saudara dan saya mencintai atau mengasihi bangsa kita, saudara? Ya, ini menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah saudara dan saya mengasihi bangsa kita? Apakah saudara dan saya mencintai negeri ini, saudara? Mencintai bangsa ini, saudara? Jika Anda mengasihi bangsa ini, saudara, salah satu wujud yang harus saudara dan saya lakukan sebagai bentuk kasih, sebagai bentuk cinta terhadap bangsa ini adalah ini, saudara. Ini hal yang penting, ini hal yang harus dilakukan, yaitu berdoa. Ada begitu banyak persoalan, saudara, yang terjadi di bangsa kita. Belum lagi, saudara, pandemi COVID yang begitu luar biasa, saudara. Pemerintah mungkin sedang mencari solusi bagaimana caranya, saudara, untuk bisa melawan virus corona, memikirkan rakyat dan lain sebagainya, saudara. Nah, kita, saudara, sebagai warga, ya, sebagai masyarakat, saudara kasih, mari, saudara, luangkan waktumu, saudara, masuk ke kamar dan doakan bangsamu, saudara, ya. Stop dengan pengeluhan, stop dengan protes-protesmu, saudara. Masuk ke kamar dan doakan bangsamu. Masuk di dalam kamar, saudara, naikkan doamu kepada Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita doakan semua, saudara, biar pemerintah tetap punya saudara, ya, tetap bekerja keras, saudara kasih, untuk bangsa ini tetap berdiri kokoh meskipun sedang ada dalam situasi krisis seperti ini, saudara. Mari, saudara, kita doakan bangsa kita, saudara. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita, saudara, untuk belajar, saudara, dari kedua hamba Tuhan ini. Kita harus meneladani sikap dari kedua hamba Tuhan ini. Yang pertama adalah Daniel dan yang kedua adalah Nehemia, saudara. Yang pertama kita bahas tentang Daniel, saudara. Ini menarik, saudara. Waktu Daniel tahu, saudara, bahwa ada krisis, ada masalah yang dialami oleh bangsa mereka, saudara, berkaitan dengan pembuangan, saudara, dia berdoa bagi bangsanya. Coba kita perhatikan dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ini yang dialami, saudara kasih, oleh bangsa dari
Daniel, saudara yang kekasih. Dan Daniel tidak tinggal diam, saudara. Daniel mendoakan bangsanya, saudara, sebagai bentuk kasih, sebagai wujud cintanya kepada bangsa. Dikatakan dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-3, di situ dikatakan, saudara, dengan rendah hati Daniel mendoakan bangsanya. Daniel 9 ayat yang ke-3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara perhatikan di sini, saudara. Setelah Daniel dengar ada krisis, ada masalah di bangsanya, saudara, dia tidak tinggal diam di sana, saudara. Ya, dia mengarahkan mukanya, dia mengarahkan pandangannya, dia mengarahkan fokusnya kepada Tuhan, berdoa menaikkan beban itu, saudara, aku kasih kepada Tuhan, saudara. Ya, mendoakan bangsanya. Bukankah ini salah satu sikap yang perlu kita contohi dalam kehidupan kita, saudara? Ya, kita tahu, saudara, pemerintah kita tidak sempurna, saudara. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi bukan berarti kita membuang-buang waktu hanya protes bangsa kita. Kita hanya membuang-buang waktu hanya protes presiden dan lain sebagainya. Stop protes, mulailah dengan doa. Stop protes dan mulailah berdoa buat bangsa, saudara. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Bahkan dalam Daniel pasal yang ke-9, saudara, ayat 16 sampai ayat yang ke-18, Daniel berdoa seperti ini. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu. Dia minta belas kasihan terhadap bangsanya, saudara. Biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlaru dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Menarik, saudara, yang dikasih, ya. Doa Daniel, dia mengakui dosa-dosa bangsanya. Dia memohon belas kasihan dari Tuhan. Di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, saudara. Ini menarik, saudara. Mari kita belajar dari Daniel, saudara, mendoakan bangsa, punya beban, saudara, terhadap bangsa, saudara. Ini menarik, saudara. Bukan malah, saudara, bikin kelompok sendiri-sendiri, duduk protes-protes ini pemerintah dan lain sebagainya, saudara. Tugas kita berdoa, saudara, ya, bagi bangsa kita. Tugas kita berdoa bagi pemerintah, saudara. Tuhan sudah tetapkan, saudara, mana yang mengurus ini, mana yang mengurus bangsa, ya, mana yang ya, sebagai masyarakat kita mendoakan, saudara. Tuhan sudah mengatur segala sesuatu, ya, sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, saudara. Mari kita doakan bangsa kita, ya. Kita contohi sikap dari Daniel. Yang kedua, saudara, yang menarik yang perlu kita pelajari adalah Nehemia, saudara. Nehemia adalah seseorang yang luar biasa, saudara, ya. Dia mendoakan bangsanya, saudara, pada waktu dia mendengar kabar dari Hanani tentang bangsanya, saudara. Dikatakan dalam Nehemia pasal yang pertama ayat 3 dan ayat yang ke-4, dikatakan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat, saudara, waktu Nehemia mendengar kabar ini, saudara, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Waktu Nehemia dengar kabar ini, saudara, dari Hanani, dikatakan bahwa dia duduk menangis dan berkabung. Tapi tidak hanya berhenti sampai menangis, saudara, sedih ingat bangsanya. Tidak hanya sampai di situ, dikatakan bahwa aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bukankah ini hal yang penting yang perlu saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita, saudara? Ya, masalah bangsa kita ini luar biasa, saudara. Saya percaya ada begitu banyak masalah-masalah di bangsa kita. Tapi bukan berarti kita malah menambah masalah dengan protes pemerintah, dengan protes Presiden Joko Widodo. Stop protesmu, saudara. Mari belajar dari Nehemia, saudara, untuk berdoa bagi bangsa. Dikatakan dia berpuasa, saudara kekasih, dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Naikkan doamu kepada Tuhan. Lalu apa doa Nehemia? Di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap
orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-6, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam bagi orang Israel. Ini bukan doa sekali-sekali, saudara ya. Ingat berdoa, bukan. Doa siang dan malam ini menggambarkan doanya terus-menerus bagi bangsanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau bilang engkau mencintai bangsamu, kalau engkau bilang engkau mengasihi bangsamu, wujudkanlah itu, saudara, lewat doamu. Salah satu lewat doamu. Doakan bangsamu, ya. Sekali lagi saya mau bilang, stop banyak protes, saudara. Masuk ke kamar, naikkan doa kepada bangsamu, saudara. Di usia yang ke-76 ini, saudara, ya, bangsa lagi sedang berjuang dengan begitu banyak masalah, termasuk virus corona. Jangan menambah masalah lagi, saudara. Mari kita bergandengan tangan, saudara mengasihi. Ya, kita doakan bangsa kita, biar Tuhan pulihkan bangsa kita, biar Tuhan menguatkan bangsa kita untuk berdiri kokoh, saudara, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problem yang begini banyak yang terjadi di bangsa kita. Ya, saudara-saudara, kiranya kita belajar dari kedua hamba Tuhan ini, Daniel dan Nehemia, ya, bisa menjadi satu masukan bagi kita, saudara, untuk menjadi orang-orang yang mengasihi bangsa kita, mencintai bangsa kita, dan itu diwujudkan salah satunya lewat doa kita, saudara. Kita naikkan doa kita, permohonan kita untuk bangsa tercinta kita, saudaraku yang dikasih. Akhir kata saya mau bilang, saudara yang dikasih, ya, berhentilah tanyakan kepada bangsa kita apa yang bangsa sudah lakukan buat kita. Mulai sekarang kita harus tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang kita sudah lakukan buat bangsa kita. Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, berkaitan dengan hari kemerdekaan 17 Agustus 2021. Kiranya bagian ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati.